Sudah, sekarang kamu wujudkan aja, gitu kan? Wujudkan bisa kamu dan teman-teman kamu yang ada di lingkungan ini atau di rumah ini keluar semua, saya bilang gitu. Terus seperti ada suara, gitu. Terus ada lagi kayak apa kelereng gitu. Langsung tuh rumah saya langsung takut, tapi saya juga merasa merinding. Ini apa melebihi dari yang ada yang sudah saya usir gitu kan. Saya bingung, ini apa, ini wujudnya, ini klimaksnya, paling klimaksnya udah. Saya bilang Itu hari berikutnya apa? di hari pas yang mau saya bilang itu perkumpulan di semua Oh, penghuni itu di rumah itu, akhirnya langsung kita berzikir gitu segala macam. Akhirnya pas berinteraksi di hari malam malam Jumat Kliwon, benar-benar itu semua penghuni goibnya situ aja kalau harus itu keluar muncul. Ada kepalanya kelihatan botak, ada yang kepalanya tidak ada yang badannya udah hancur, tangannya yang pada berbulu-bulu, kakinya yang kagak ada, terus bajunya yang udah berdarah darah, benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentaya. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Bang Genta mendoakan kalian sehat selalu, panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya. Oke, terima kasih. Pada saat ini kedatangan narasumber kita bernama Bang Budi. Beliau akan menceritakan pengalaman pribadinya atau pengalaman mistis horor pada saat di rumahnya di Cilengsi. So, gimana? Sekarang kita panggil aja sobat kita Bang Budi. Oke, Bang Budi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Waduh, Alhamdulillah. terima kasih Bang Budi nih. Ya, Udah jauh-jauh datang ke studio Magenta nih Bang Budi. alhamdulillah. Nah, yang cerita kali ini akan menceritakan pengalaman pribadinya Bang Budi ya. Iya, Kegiatan sehari-harinya apa Bang? kegiatan sehari-hari saya kerja di perusahaan supermarket. Supermarket. Iya, Waduh, tinggal di Jakarta. tinggal di Jakarta. Iya. Waduh, Bang Budi, bisa nggak nih diceritakan kisi-kisinya dulu nih buat sobat Magenta nih Bang Budi? Iya. Tentang pengalaman horornya, mistisnya ya Bang Budi ya. Iya, pertama waktu saya ke daerah Cilengsi, itu saya mendapatkan teman di daerah Cilengsi itu karena dia merasa sering diganggu katanya dengan goib-goibnya. Nah, saya penasaran kan, mau gak mau saya datang dengan membawa ya istilahnya kayak surat Yasin atau apa gitu kan. Apa pribadi lah. Iya. Oke. Saya akan membantu teman saya itu. Oke. Itu apa berupa apa tuh Bang Budi? Dia kayaknya seperti bayangan, terus di tanya, Oh, seperti macam dulu. iya seperti itu. Oke, Bang Budi, tahan dulu Bang Budi. Iya. Jangan ceritakan dulu, nanti Bang Budi tolong ceritakan pengalaman pribadi Bang Budi dari awal hingga akhir ya Bang Budi. Siap. Kita mau sobat dulu Bang Genta Bang Budi. Oke, bagi sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Budi, silahkan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear? Let the story begin. Jadi gini, pertama cerita saya dihubungi dengan teman saya. Awalnya saya merasa itu yakin bahwa teman saya ini diganggu. Oh,
Tapi setiap malam dia selalu bisa. Tidur pun tidak bisa. Selalu begadang. Jadi saya merasa kesian gitu melihat teman saya itu. Akhirnya ya saya putuskan untuk pergi ke rumahnya di Sulawesi. Membantu lah ya. Membantu apa benar yang dirasakan teman saya ini. Tapi ternyata hari demi hari ya kan, saya selalu berkomunikasi dengan saya ini, dan dia mengatakan setiap aku lihat saya udah melihat. Oh, masa sama saya belum merasa adanya gitu dan goibnya itu. Oh, begitu saya habis sholat malam, baru dah tuh terdengar suara kayak piring jatuh, gelas jatuh, yang plastik semua ya. Saya bingung, apa ini benar ada gitu kan? Oh, jadi sebelum diceritakan juga memang udah pernah kejadian? Iya. Oh, jadi teman saya ini kata, wah benar ceritanya gitu kan. Saya dalami, setiap malam saya bangun, saya sholat kayak gitu. Begitu harinya benar-benar teman saya ini udah benar takutan. Terus baru saya membacakan surat yang tundikan dia buat supaya dia tuh benar-benar gah gitu kan, tanpa ada rasa takut lagi gitu. Akhirnya saya berkomunikasi lah ibaratnya dengan goibnya itu. Begitu goibnya merasakan saya ini berani gitu, dia muncul tiba-tiba seperti bayangan lewat, wujudnya besar, bayangan ya nampak jelas belum? Iya, bayangan itu dia lihat di tembok itu kan warna putih. Dia lewat set kayak gelap gitu. Langsung saya istighfar dan baca doa. Saya berteriak, sudah waktunya kamu sudah tidak bisa mengganggu. Namanya orang hidup di dunia dengan di alam akhirat itu beda. Tapi dengan suara kayak gitu mungkin goibnya merasa marah, merasa terganggu dengan musikan dengan suara ini. Tapi sekilas dia lewat, wow gitu, wow kayak orang mau nyerang gitu kan. Tapi kedengarannya besar, begitu lama hilang, agak jauh tuh hilang, kecil. Terus saya begini, akhirnya saya terus membaca yang saya bisa. Tetap saja suara-suara kayak pintu gubah, jendela gubah. Berarti dia merasa marah atau gimana kan. Akhirnya saya tetap terus berkomunikasi dengan goib itu agar tidak mengganggu teman-teman saya lagi yang sekarang sudah tidak nyaman hidupnya kan. Iya. Akhirnya saya putuskan sama diri saya dan ini saya bilang gitu, kalau kamu berani lagi, kamu akan berhadapan dengan lebih dari saya bilang gitu. Akhirnya wujudnya dikeluarin, turun gede, maksudnya benar-benar liatin gitu, ditampakin langsung. Berarti ada reaksi yang Bang Budi bacakan itu kali ya Bang? Iya, terus udah gitu dia mewujudkan dengan posisi ruangan tuh gelap, di dapur lah. Itu dapur gelap. Dia mewujudkan seperti benar-benar tuh besar badannya, terus berbulu dan berbalik, matanya itu tidak kelihatan, muka tidak kelihatan, terus hanya badan dari kepala sampai kaki. Itu berbulu semua. Ya walaupun saya ini merasa merinding gitu ya, awalnya merinding, tapi karena saya sudah yakin
akan bisa mengusir roh halusnya itu atau goibnya itu. Akhirnya saya baca suratul Fatihah 7 kali sampai surat Anas, apalah saya baca Sampai ya. Sudah itu dia hilang, yes. Jadi dari pintu dapur itu hilang. Itu nyata banget, Bang. Nyata, persis banget, besar, gede, buruk gitu kan. Yes. Nah, teman saya ini yang lihat seperti wah menggigil gitu, karena itu diwujudin gitu, menggigil. Sudah, saya bilang seperti itu. Nah, hari berikutnya dia datang saya lagi, dia bilang enggak kok belum masih ada katanya gitu. Coba saya datang ke sana lagi, saya datang pas setiap pojok-pojok itu saya akan bacain semuanya. Rumah-rumahnya itu udah saya dari depan sampai ke belakang dapur itu saya udah bacain surat-surat semua. Akhirnya begitu tiba malam, yang muncul beda lagi. Ada lagi melebihi dari sosok yang lebih lagi. Susah banget. Benar-benar tuh kayaknya dia paling susah untuk pergi dari tempat itu. Ternyata akhirnya saya memutuskan teman-teman saya ini udah kita lillahi ta'ala aja sih. Emang kalau kita kalah dengan makhluk halus, kita kan manusia sempurna. Betul. Sempurna. Jadi nggak mungkin lah kita kalah dengan goib begitu malam itu mulai tengah malam kira-kira jam 12 lewat jam 1:30 itu langsung seperti ada angin di rumahnya itu tadi bus gitu kan. Nah saya itu dengan saya ini tidak tidur kita ini karena dengan suara angin kencang itu seperti angin pohon gitu ya, pohon ada kayak terbangnya gitu kan. Langsung saya masuk ke dalam dengan teman saya itu, saya bilangin, dan setelah membacakan doa saya bilang, kamu kalau memang benar kamu hanya bisa mengganggu teman saya yang ibaratnya dia tidak punya salah, punya apa, ngapa kamu ganggu gitu. Akhirnya saya putuskan, sudah sekarang kamu wujudkan aja gitu kan, wujudkan bisa kamu dan teman-teman kamu yang ada di lingkungan ini atau di rumah ini keluar semua, saya bilang gitu. Seperti ada suara gitu, nggak ada lagi berat kayak apa kelereng gitu, langsung tuh rumah saya langsung takut, tapi saya juga merasa merinding, ini apa melebihi dari yang ada yang sudah saya usir gitu kan. Ternyata makhluk yang seperti besar itu dia bisa meleburkan diri menjadi kecil, menjadi besar, menjadi berubah-ubah. Dia langsung bisa seperti harimau, seperti seperti kelelawar, seperti apa gitu kan. Tapi saya pikir ini makhluk benar gitu kan, seorang yang makhluk halus ini bisa berubah bentuk wujud gitu kan. Hampir kayak saya merasa ini benar-benar nyata gitu, ada di depan saya ternyata gitu kan. Udah otomatis ya udah saya zikir segala macam lah, baca surat dulu kan, kayak semacam. Terus dia langsung jangan ganggu saya, pakai saya kan. Maksudnya jangan ganggu gimana?
saya sedang ada di sini, saya senang di sini, tempat sini adem, tidak ada bisingan, tidak ada yang orang berantakan atau berantem ini yang berantem gitu, tidak ada. Dan nyaman lah ya tempat itu. Sudah nyaman saya di sini katanya. Saya langsung, tapi nggak bisa saya bilang gitu. Dalam jika saya itu saya bilang, saya tidak bisa, saya bisa juga teman saya ini saya akan melindungi sampai kapanpun saya bilang, karena dia bagaikan saya itu udah saudara lah. Akhirnya ada pilihan omongan lagi perjanjian dengan makhluk halus itu, kalau kamu berarti gitu dan bisikan saya ini, kalau kamu masih aja ada di sini, saya tidak segan-segan membuat kamu mati, katanya gitu. Saya merasa, wah, tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin manusia itu sempurna, sedangkan makhluk halus itu hanya buatan dari api. Saya tidak akan kalah. Sekedar saya hanya bisa pegangan di Al-Quran dan hadis. Akhirnya dengan percaya diri saya gitu ya, dia memberanikan diri. Tiap sudut itu saya beri garis seperti lingkaran, tapi lingkaran itu terbuat dari serbuk kayak semacam garam. Oke. Seperti itu. Nah, akhirnya boy kita tetap mengganggu dengan suara-suara bising yang datang, kayak pintu bunyi gitu kan, Berusaha interaksi kan? berinteraksi. Karena saya sudah taburkan itu di garam itu dengan alasan dia tidak akan melewati garis itu, Misalnya udah dipagar. dan pagerin gitu kan. Tapi tetap suara-suara itu akan ada, terus menyerang tanpa dia kenal lah. Sampai ini teman saya ini akhirnya merasa gemetar. Udah takut, saya nggak berani lagi. Jangan takut, saya bilang. Ini hanya kita halusinasi, seperti kita dibikin takut dan meninggalkan tempat ini, saya bilang. Iya. Ini hanya kita yang berani, dia yang akan pergi, saya bilang gitu. Iya. Masa kamu yang Ya. Sedangkan ini tempat tinggal kamu. Emang ini dulu peninggalan dari orang tua, katanya gitu kan. Peninggalan orang tua, terus sudah lama nggak ditempatin, akhirnya ditempatin sama kita ini. Otomatis ya dia merasa diganggu setiap malam, katanya. Setiap malam. Kalau pagi siangnya sih nggak begitu, katanya dia. Setiap malam tuh ada semacam kayak suara-suara aneh, ada suara tawa ketiwi. Ya seperti apa? Kayak tuh hari anak-anak kecil pada main, ada gitu. Waduh, macam-macam. Akhirnya saya bilang, yaudah yuk kita rame-rame, kita baca doa bareng. Nah pas hari haknya itu benar-benar hari klimaksnya ibaratnya, itu semua keran yang ada di rumah, Keran air. keran air yang tadinya mati hidup semua. Tiba-tiba TV yang tadinya mati langsung hidup nyala. Saya bingung, ini apa? Ini wujud ini klimaksnya, paling klimaksnya udah. Saya bilang, Itu hari berikutnya apa? di hari pas yang mau saya bilang itu perkumpulan di semua penghuni itu di rumah itu. Akhirnya langsung kita berzikir, kita segala macam. Akhirnya
pas berinteraksi di hari malam malam Jumat Kliwon. Benar-benar itu semua komuni goibnya situ aja kalau harus itu keluar muncul. Ada kepalanya kelihatan botak, ada yang kepalanya tidak ada yang badannya udah hancur, tangannya yang pada berbulu-bulu, kakinya yang kagak ada, terus bajunya yang udah berdarah darah. Benar-benar itu banyak benar dia pada menatap saya semua dengan pikir dia tuh kita tuh harus pergi dari sini gitu. Jangan kita yang diusir, kata dia gitu kan. Istilah katanya dia memanggil pasukan nih. Nah, pasukan semua tuh. Pasukan bangsa jin. Nah, bangsa jin semua ada tuh kayak ya seperti anak-anak kecil itu ada pada lari-larian, matanya udah pada nggak ada. Dan saya kalau lihat dengan natap batin saya nih, sebetulnya ini takut. Karena keberanian saya dengan yang ada tuh supaya teman saya ini tidak ada rasa takut lagi gitu dengan munculnya dengan sosok-sosok ini. Akhirnya dengan hari klimaksnya itu, hari malam Jumat Kliwon itu, akhirnya saya putuskan semua ruangan itu, semua itu saya garis-garisin sudut-sudut ruangan dan digaris lingkaran semua dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan membaca surat-surat Yasin segala macam. Akhirnya roh-roh halus itu seperti menangis kayak merintih, kayak kesakitan. Akhirnya dia bilang, sudah, bukan alammu ini lagi dunia. Tempatmu bukan di sini lagi dunia, tapi di akhirat. Kalau kamu merasa tidak senang atau selama mengganggu orang yang masih hidup, itu kamu akan berhadapan lagi dengan saya. Dengan saya rasa yakin bisa mengusir makhluk goib itu, makhluk halus. Dengan dia merintih, nangis, sedih atau apa, terus langsung dia lantas seperti asap. Gitu. Terus benar gak nih dia pergi gitu kan? Untuk meyakinkan saya dia pergi atau tidak. Akhirnya saya baca sampai menjelang menjelang subuh itu saya manja biasa sholat subuh kan. Terus saya sholat subuh, benar nggak dia masih di sini gitu, masih ada tempat ini gitu. Saya sholat subuh, saya baca surat Al-Fatihah buat yang goib itu, bin pulang. Akhirnya dia pergi dengan tidak mengganggu lagi di esokan harinya. Akhirnya dia masa tenang dan terima kasih menurut saya itu dengan saya yang telah membantu. Ya saya sih sekedar yang saya bisa gitu membantu teman. Karena biar bagaimana makhluk halus itu tetap kalah dengan manusia yang ada di dunia ini. Karena manusia sebenarnya sempurna dan tidak bisa didengin dengan makhluk halus. Biar bagaimanapun makhluk halus tetap ada. Karena kita menjiwai diri kita nih, benteng kita, iman kita, ya kita tidak terganggu lagi dengan makhluk tersebut. Jadi itu yang saya alami dan saya sampai sekarang saya masih mengingat kejadian-kejadian itu. Ya saya pikir ini pengalaman hidup yang mungkin teman-teman yang ada di Magaita Center yang belum ada mengalami seperti saya, ya semoga di lain waktu atau di tempat-tempat yang pernah teman-teman ada
alamin gitu. Bisa menceritakan lagi kita setiap ini. Dan saya merasa ini pengalaman pribadi dan pengalaman paling mengesankan bagi saya. Paling horor ya. Paling horor, benar-benar horor. Walaupun kayak orang awam, saya juga orang hanya bisa yang saya baca gitu. Ya, alhamdulillah saya bisa mengatasi semuanya. Oh. Jadi itu. Oke, terima kasih nih Bang Budi sudah menceritakan pengalaman horornya ya Sobat Magenta. Silakan diminum Bang Budi. Iya. Aduh, horor banget nih Bang Budi pengalaman horornya. Mungkin ini yang paling horor kali ini yang mungkin yang saya terima nih Bang Budi. Ya. Bang Budi, yang jadi penasaran buat saya nih Bang Budi Ya. Sebenarnya mungkin di balik itu semua mungkin ada kisah tersendiri di rumah teman Bang Budi itu. Apa tadi kan Bang Budi bilang sebuah peninggalan orang tua. Iya. Apakah rumah itu udah lama nggak ditempatin? Kenapa bisa kayak begitu awalnya Bang Budi? Jadi menurut teman saya ini, keganjalannya ini dia tuh pas dia menempati rumah itu ganjalannya itu dia seperti kayak pintu misalkan ada 2, kok jadi 1, pintu kamar itu jadi 2, 1. Ganjalannya tuh awalnya dia merasa tidak mungkin, pintunya masih lihat dari 2 kok bisa jadi 1 ya. Akhirnya tetap namanya niat buat meninggal di rumah orang tuanya. Tapi emang udah lama kosong tuh Bang? Udah lama, udah hampir sekitar 15 tahun. Oh, kosong terus Ditempati 15 tahun. Nah, sejak dia masih kecil lah, terus udah berumah tangga, akhirnya dia menempati situ. Ya, dengan tekad dia merasa daripada kosong orang tua, dengan kita pakai buat kehidupan. Ya, dia merasa pertamanya sih nyaman gitu, tinggal di situ nyaman. 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 bulan dia nyaman. Di bulan berikutnya barulah dia merasa diganggu dengan setiap malam di penampakan. Misalnya penampakan dia setiap malam itu diiringi dengan suara-suara kayak orang nangis, kayak orang lagi merintih, kayak orang lagi kayak orang lagi main kelereng. Jadi masa sih gitu setiap malam dia selalu begitu dengan suara itu gitu. Sama dia pikir itu hanya ilusinya dia gitu. Sama saya pikir ini hanya ini aja gitu. Tapi enggak hampir, maksudnya enggak setiap hari itu doang, maksudnya setiap harinya pasti diganggu gitu dengan suara-suara seperti itu. Ada yang kayak pintu kebuka, gitu, kayak suara-suara piring jatuh atau apa. Dia kaget langsung. Tapi pas dilihat kagak ada, pecahan itu kagak ada, atau suara pintu juga bunyi budak gitu, tapi ada bekas lecet itu juga nggak ada. Bingung kan dia. Pintu masih tutup. Iya, masih ada. Nggak bisa. Saya bilang ini nggak mungkin kalau bukan iseng. Oh iya, ini iseng. Iya. Dia menampakkan bahwa ini loh tempat gue yang paling nyaman bagi harus gitu. Nah, tapi tanpa disadari juga sih, itu teman saya itu menyadari tentang kayak gitu, tapi dengan dia sering mendengar suara-suara seperti itu, akhirnya dia merasa takut. Merasa udah kayak susah untuk tidak mau tinggal di situ gitu. Nah, yang diganggu teman Bang Budi sendiri apa anak dan keluarganya sama. Tapi dengan kalau tengah malam itu kan berarti anak sama itu istrinya kan udah tidur lah ya. Dengan dia sering kalau malam mau kencing, mau apa, mau pipis gitu kan. Nah, jadi tawa, bengis gitu kan. Terus akhirnya ada suara pintu berubah. Terus dicek-cekin kan nggak ada, ternyata nggak ada yang apa-apa, nggak ada yang pecah, nggak ada yang ini.
Akhirnya otomatis dia mau hubungi saya, tolong kita bantu supaya tidak lagi diganggu gitu. Otomatis ya udah saya bilang, ya saya siap membantu. Cuma saya bilang dengan keyakinan teman saya ini, jangan sampai kamu tetap merasa tuh makhluk halus lebih sempurna, ya begitu. Dan keyakinan itu, karena kalau nggak kayak gitu dia merasa nggak mungkin manusia kalah mau goib gitu. Ya udah, kamu yakinin dulu itu ya. Sambil kamu membaca-baca aja surat yang kamu bisa, surat yang pendek atau panjang, itu setelah kamu atau yasin sekalian, kamu sering interaksi itu, mungkin ya dengan itu kamu bisa menghibur diri kamu gitu. Maksudnya untuk enggak kokohnya dalam hidup setiap kamu jalani gitu. Akhirnya tiba-tiba saya datang pas malam, begitu dia menghubungi selalu saya, malamnya saya datang. Malam pertama saya di situ emang masih sore sih, masih jam 7-an. Nyampe situ jam 7-an, belum ada masalah apa-apa gitu kan. Belum, masih ya kita masih ngopi-ngopi nyantai lah ibaratnya di rumahnya itu kan. Ngopi-ngopi santai, ngopi ini. Tiba-tiba menjelang pukul 12 lewat, benar 12 lebih dari setengah satuan, baru mulai ada tuh Bang Budi. Baru tuh ada suara-suara yang benar-benar mengganggu saya itu. Yang tadi Bang Budi. Iya. Nah Bang Budi, bener nggak sih Bang Budi kalau seandainya rumah yang udah lama nggak dihuni terus kita huni banyak makhluk-makhluk gaib kayak gitu Bang Budi ya? Betul. Apa sebagai kita harus mengadakan boleh dibilang ritual atau selawatan atau selamatan ya Bang Budi? Jadi gini, emang awalnya teman saya itu dia menempati rumah orang tua yang udah lama kosong. Harusnya kita ada pengajian loh. Jadi pengajian pas kita menempati rumah ini biar kita diberikan keselamatan. Nah mungkin tapi teman kagak, ini kagak ada istilah kayak gitu, jadi dia nggak yakin karena ini rumah orang tua saya kayak gitu kan. Maksudnya harus nempatin, saya harus pengajian lagi ngadain dan warga atau gimana gitu kan. Dia bilang enggak nih, saya kan anaknya, saya nempatin rumah saya udah lama. Tapi ternyata ya itulah, tetap kita walaupun kita udah lama nggak nempati rumah itu dan kita mau nempati, kita harus izin lah ibaratnya. Kita harus izin dengan lingkungan, dengan ya istilahnya yang ada di rumah itu ya kan. Paling pasti iya kan, kita ganggu iya. Apalagi soal rezeki ya Bang. Betul. Kan kalau kita ini hidup kalau tempat yang baru pasti ada rezeki yang baru gitu kan. Ada yang buat keselamatan diri kita juga gitu kan. Nah ini temannya Bang Budi main langsung tempatin aja karena dia merasa dia anaknya gitu. Merasa rumah sendiri. Padahal udah lama nggak ditinggalin. Ya. Oh gitu. Nah Bang Budi, rasa penasaran terakhir nih Bang Budi. Kok tiba-tiba temannya Bang Budi ini bisa menghubungi Bang Budi nih? Apakah temannya Bang Budi ini tahu bahwa gua hubungin teman saya nih namanya Budi? Apakah suatu spiritual tersendiri buat Bang Budi apa gimana nih Bang? Jadi saya pernah teman saya, maksudnya saya nih merasa praktisi boleh dibilang. Bukan, jadi waktu saya kumpul-kumpul waktu sebelum masih sekolah kan ya, sekolah. Jadi itu saya diceritakan, maksudnya teman-teman saya ini bilang, lu kayak paranormal lu, digituin. Soalnya setiap saya bilang begini, emang kejadian. Dia bilang begitu, sudah kejadian. Akhirnya teman saya merasa, wah kamu nih paranormal nih, begitu. Saya dibilang gitu sama teman saya nih. Nah dia langsung berpikir, langsung telepon saya karena saya mungkin maksudnya yang paranormal gitu kan, yang bisa melihat atau melihat apa goib-goib ini gitu. Ya saya sih bukan sebagai yang paranormal seperti yang ada di TV gitu kan, yang harus menangkap jin pakai kasih botol gitu kan. Bang Budi ini bisa punya kelebihan khusus tersendiri. Tapi bisa merasakan dengan ya apa tubuh kita sendiri gitu, bisa interaksi langsung. Nah yang paling serem Bang Budi kalau
menghadapi hal-hal itu yang paling serem? Wujudnya itu apa tuh Bang Budi? Wujudnya itu seperti Yang paling serem? yang paling serem itu ya yang saya alami yang kemarin itu, yang teman-teman saya itu seperti genderuwo, berbulu. Itu di benar-benar wujudnya tuh berbalik badan karena dia nggak ketemu mukanya ya. Itu paling besar itu udah melebihi dari 1000 kaki kayaknya. Dari badannya aja itu 1000 kaki. Dan dia begini. Wah. Kalau kita nggak punya pegangan atau punya inian gitu ya. Jadi saya merasa wah ini bukan makhluk halus yang biasa, saya bilang. Ini luar biasa, saya bilang gitu. Energinya kencang sekali. Benar-benar tuh badan saya tuh kayak udah kayak gini nih di tangan itu gemeter banget. Nggak ada yang kayak gini ya, enggak. Tapi dengan keyakinan saya akan bisa gitu mengalahkannya gitu, maksudnya mengusir dia gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dengan itu saya bisa mengalahkannya dan bisa mengusirnya, dan di hari klimaksnya pun ini tidak ada, hanya yang lebih kecil-kecil aja. Yang bagi saya itu hal biasa, hal yang gampang gitu kan. Ya udah, kayak gitu. Ya terima. Ya sebetulnya saya hanya bisa merem aja sudah Bisa merasakan. Oh ini ada, oh ini ada, oh ini ada. Oh di sana, gitu. Saya bisa begitu. Jadi merasakan tuh, poinnya di sini. Oh di sini. Ya saya pamit dulu dah. Assalamualaikum. Kita gitu. Oke. Jadi ya sebagai kita makhluk baru, orang baru gitu kan, kita ya pamit lah ibaratnya, bilang ya pergi gitu kan, jangan ke sini gitu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada gesekan-gesekan yang bagi ke badan saya nih kagak ada gitu, maksudnya emang udah murni gitu kan, hilang nggak ada bekasnya, nggak ada apanya. Dan teman saya pun kayak merasa nyaman sekarang, udah tidak diganggu. Oke. Begitu. Aduh, terima kasih nih Bang Budi, sekali lagi saya terima kasih. Nah yang terakhir Bang Budi, untuk sobat Magenta di rumah, bisa nggak memberikan Bang Budi, maksudnya memberikan pesan-pesan untuk sobat Magenta biar kita tuh selalu gimana ya, nggak usah takut atau kayak gimana lah, maksudnya dengan makhluk-makhluk gaib, karena kita kan hidup berdampingan ya Bang Budi ya. Bisa nggak memberikan kesan-pesan ini untuk sobat Magenta di rumah Bang Budi? Ya, selamat malam untuk sahabat Magenta. Saya manusia biasa yang lahir dari orang tua dan juga bersama seperti orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan. Ya saya berpesan, bilang ada sahabat-sahabat Magenta yang merasa ketakutan, yakinlah, yakin kalau kamu tuh bisa mengatasi semua. Ya dengan satu syarat, kamu tuh harus punya kekuatan iman dan menjalankan sholat 5 waktu. Oke. Itu aja. Mantap. Terima kasih Bang Budi. Ya, terima kasih. Sudah menceritakan pengalaman pribadinya, horor banget nih, mistis banget. Apa nih? Lupa. Kado Bang Budi. Oke Bang Budi, terima kasih banyak udah menceritakan pengalaman pribadinya. Salam buat keluarga selalu ya Bang Budi. Baik. Semoga semuanya sehat-sehat dan semoga berjalan dengan lancarnya Bang Budi ya. Terima kasih Bang Budi. Ya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Bang Budi. Baik. Oke. Terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Dan bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Budi, silahkan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.